Hai semuanya, selamat datang di podcast bersama aku, Aisyah. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Podcast ini aku buat sebagai ruang ngobrol santai, tapi tetap membahas hal-hal yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan di episode kali ini, kita bakal ngobrol tentang suatu hal yang sebenarnya selalu ada di sekitar kita, tapi seringkali kita anggap biasa saja, yaitu teknologi dan komunikasi. Tanpa kita sadari, hampir seluruh aktivitas kita hari ini bergantung pada teknologi komunikasi. Dari bangun tidur, membuka ponsel, membaca pesan, sampai tidur lagi. Kita selalu terhubung dengan dunia digital. Di episode ini, aku akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana teknologi komunikasi berkembang dari masa ke masa. Mulai dari cara manusia berkomunikasi di zaman dulu yang sangat sederhana, sampai ke era modern dengan internet dan smartphone yang sekarang tidak bisa kita lepaskan. Podcast ini tidak dibuat untuk menggurui, tapi untuk mengajak kita sama-sama refleksi. Jadi, silakan dengarkan dengan santai, bisa sambil rebahan, minum, atau melakukan aktivitas lain. Yuk, sekarang kita akan memulai pembahasannya. Sebelum membahas sejarah, coba kita lihat dulu kehidupan kita sekarang. Hari ini, komunikasi terasa sangat cepat. Kita terbiasa mendapatkan balasan pesan dalam hitungan menit, bahkan detik. Kalau pesan tidak dibalas lama, kita mulai bertanya-tanya. Teknologi komunikasi membuat jarak terasa lebih dekat. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berada di kota lain, bahkan negara lain, tanpa harus bertemu langsung. Di sisi lain, kecepatan ini juga mengubah kebiasaan kita. Kita jadi terbiasa multitasking, seperti mendengarkan sesuatu sambil membuka aplikasi lain, membaca pesan sambil mengerjakan tugas. Teknologi komunikasi memang mempermudahkan hidup, tapi juga membuat ritme hidup terasa lebih cepat. Ini penting untuk kita sadari sebelum membahas dampaknya lebih jauh. Kalau kita mundur ke masa lalu, manusia berkomunikasi dengan cara yang sangat berbeda. Di zaman prasejarah, manusia menggunakan asap sebagai tanda. Asap digunakan untuk memberi peringatan atau sinyal sederhana. Lalu, berkembang ke alat bunyi seperti kentongan dan drum. Alat ini digunakan untuk membangun masyarakat atau memberi tanda bahaya. Kemudian, merpati pos, yang dilatih untuk membawa pesan jarak jauh. Walau terdengar sederhana, di zamannya ini adalah solusi yang sangat cerdas. Setelah manusia mengenal tulisan, komunikasi berkembang melalui surat. Surat memungkinkan pesan yang lebih panjang dan personal, tetapi membutuhkan waktu lama untuk sampai dan dibalas. Komunikasi di masa ini menuntut kesabaran, sesuatu yang mungkin sekarang jarang kita latih. Memasuki era modern, manusia mulai mengejar kecepatan dalam berkomunikasi. Telegram memungkinkan pesan dikirim lebih cepat dibanding surat, meskipun harus singkat. Ini menunjukkan bahwa kecepatan mulai menjadi prioritas. Kemudian hadir telepon. Untuk pertama kalinya, manusia bisa mendengar suara orang lain dari jarak jauh. Ini membawa dimensi baru dalam komunikasi, emosi, intonasi, dan kedekatan. Radio kemudian memungkinkan komunikasi dilakukan secara massal. Satu pesan bisa didengar oleh banyak orang dalam waktu yang sama. Perkembangan ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak lagi hanya soal individu, tapi juga masyarakat luas. Lanjut ke internet dan smartphone. Titik balik besar. Internet adalah salah satu penemuan paling berpengaruh dalam sejarah komunikasi.
Dengan internet, jarak tidak lagi menjadi penghalang. Kita bisa mengakses informasi dari berbagai belahan dunia dengan sangat cepat. Smartphone menggabungkan semua teknologi komunikasi ke dalam satu perangkat. Hal ini membuat komunikasi menjadi lebih sangat praktis. Tapi di satu sisi, ini juga membuat kita semakin bergantung pada teknologi. Lanjut ke bagian media sosial dan identitas digital. Media sosial bukan hanya alat komunikasi, tapi juga tempat kita membentuk identitas digital. Apa yang kita bagikan, cara kita menulis, dan cara kita berinteraksi online seringkali menjadi representasi diri kita. Media sosial memberi banyak manfaat, tapi juga membawa tantangan seperti perbandingan sosial dan tekanan mental. Di balik semua kemudahan yang ditawarkan teknologi komunikasi, kita juga tidak bisa menutup mata kalau ada banyak tantangan yang ikut muncul. Tantangan pertama adalah information overload atau banjir informasi. Setiap hari, kita disuguhi berita, notifikasi, pesan, dan konten dari berbagai arah. Belum selesai baca satu hal, sudah muncul hal lain. Akhirnya, otak kita capek, tapi tangan tetap lanjut scroll. Kondisi ini bikin kita merasa sibuk, padahal sebenarnya nggak fokus ke apapun. Kita tahu sedikit tentang banyak hal, tapi jarang mendalami satu hal secara utuh. Tantangan kedua adalah menurunnya konsentrasi. Membaca artikel panjang atau mendengarkan penjelasan lama terasa lebih sulit dibanding dulu. Kita lebih terbiasa dengan konten singkat dan instan. Tantangan berikutnya adalah penyebaran hoaks dan misinformasi. Karena informasi bisa menyebar dengan cepat, berita yang belum tentu benar pun juga bisa ikut tersebar dengan cepat. Kadang, kita ikut membagikan sesuatu tanpa benar-benar mengecek kebenarannya. Selain itu, ada juga isu privasi dan keamanan data. Tanpa sadar, kita sering membagikan data pribadi mulai dari lokasi, kebiasaan, sampai preferensi kita. Data ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, termasuk iklan dan analisis perilaku. Terakhir, ada tantangan dalam bentuk hubungan sosial. Walaupun kita terhubung dengan banyak orang secara online, hubungan tersebut kadang terasa dangkal. Interaksi digital tidak selalu bisa menggantikan interaksi langsung. Semua tantangan ini tidak berarti teknologi itu buruk. Justru, tantangan ini mengingatkan kita bahwa teknologi perlu digunakan dengan kesadaran dan kontrol. Karena banyaknya tantangan tadi, satu hal yang sangat penting adalah literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal kita bisa pakai gadget atau aplikasi, tapi soal bagaimana kita bisa berpikir kritis saat menerima informasi, bagaimana kita berperilaku secara etis di ruang digital, dan bagaimana cara kita menjaga diri kita sendiri di dunia online. Misalnya, sebelum membagikan informasi, kita perlu bertanya, apakah sumbernya jelas? Apakah informasi masuk akal? Apakah ini fakta atau opini? Literasi digital juga berkaitan dengan etika komunikasi online. Cara kita berkomentar, menulis pesan, atau menyampaikan pendapat di internet tetap mencerminkan siapa kita.
Walaupun tidak bertatap muka, dampak dari kata-kata kita tetap nyata. Selain itu, literasi digital juga berarti tahu kapan harus berhenti sejenak. Tidak semua hal harus kita respon cepat, tidak semua tren harus kita ikuti. Kadang, memilih untuk offline adalah bentuk menjaga kesehatan mental. Kedepan, teknologi komunikasi akan terus berkembang. Kita akan semakin berinteraksi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, sistem otomatis, dan teknologi baru lainnya. Hal ini bisa sangat membantu, tapi juga menuntut kita untuk terus belajar dan beradaptasi. Dan gak kerasa, kita sudah sampai di penghujung obrolan hari ini. Dari asap yang jadi tanda zaman dulu, sampai smartphone yang sekarang hampir gak pernah lepas dari tangan kita. Kalau dipikir-pikir, perjalanan teknologi komunikasi ini luar biasa banget. Manusia dulu harus bakar api buat ngirim pesan. Sekarang tinggal ketik, klik, dan pesan langsung nyampe. Tapi, di balik semua kecanggihannya, satu hal tetap sama. Manusia selalu butuh terhubung, didengar, dan dipahami. Semoga obrolan hari ini bisa bikin kita jadi sedikit lebih sadar, lebih bijak pakai teknologi, lebih kritis menerima informasi, dan lebih manusiawi dalam berkomunikasi. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Semoga podcast ini bisa jadi teman santai di sela-sela aktivitas kalian. Aku Aisyah, sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Dan ingat, boleh banget online terus, tapi jangan lupa jadi manusia juga. Bye-bye and see you!